Eits, sebelum memulai videonya, bantu like dan subscribe agar tidak ketinggalan video superhero lainnya. Di tengah-tengah kota yang padat di sebuah wilayah dunia bagian barat, terdapat laboratorium terkenal dan ilmuwan handal di dalamnya. Seorang ilmuwan hebat yang ahli di bidang biokimia, pakar fisika nuklir, dan radiasi gamma. Dia adalah Kong Kong Wukong dan Ber Patapim. Mereka berdua sedang membuat sebuah ramuan super kuat yang berwarna hijau. Setelah beberapa hari membuat sebuah ramuan, akhirnya ramuan tersebut sesuai dengan keinginan mereka. Ber Patapim pun tertidur pulas. Nampak kecapekan setelah membuat ramuan berhari-hari. Tetapi teman Kong Kong Wukong menyuruh untuk bahan percobaan disuntikan ke Ber Patapim yang sedang tertidur. Kong Kong Wukong pun menyuntikkan cairan hijau itu ke Ber Patapim. Tanpa disangka dalam beberapa detik, badan dan wajah Ber Patapim berubah perlahan. Kulitnya mengeras dan berubah warna. Suara detak jantung makin cepat. Ber Patapim pun marah kepada Kong Kong Wukong. Menghancurkan laboratorium, menghantam dinding, dan menjatuhkan alat-alat berat. Laboratorium menghantam dinding dan menjatuhkan alat-alat berat. Bukan hanya menghancurkan seisi ruangan, dia pun pergi keluar untuk menghancurkan mobil-mobil yang ada di perkotaan. Dia adalah Pim Pim Hulk yang memiliki kekuatan super yang mempunyai badan raksasa hijau yang kekar dan kuat. Di episode sebelumnya, Ber Patapim berubah menjadi superhero hijau raksasa. Di tengah hutan tropis yang lebat dan misterius, di suasana pagi hari yang cerah, nampak sekelompok burung yang berterbangan. Dan seekor monyet bernama Chimpanzini Bananini terlihat sedang memegang pisang di atas pohon. Tanpa diduga, tiba-tiba langit berubah menjadi gelap dan awan membentuk pusaran yang aneh. Gemuruh petir dan angin bertiup kencang, tiba-tiba sesuatu muncul dari langit. Sebuah meteor turun dari balik awan dengan kecepatan kilat, mengarah ke Chimpanzini Bananini yang sedang berada di atas pohon. Meteor itu pun langsung menghantam tanah dan meledak. Tanpa diduga sebuah panah keluar dari meteor. Chimpanzini Bananini langsung menghampiri dan mengambil panah itu. Keesokan harinya, cuaca nampak begitu cerah dan udara segar menyambut indahnya hutan di pagi hari. Nampak Chimpanzini Bananini mencoba panah itu dan tanpa diduga, ternyata panah itu memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Panah itu pun melesat secepat kilat. Anak panah mengenai pohon, dan pohon itu seketika terbelah menjadi dua. Dia adalah Robin Zini, superhero yang memiliki panah super yang dapat menghancurkan targetnya seketika. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk keseruan cerita selanjutnya. Di episode sebelumnya, Chimpanzini Bananini memiliki panah super yang siap menghancurkan manusia. Di tengah hutan lebat yang belum terjamah manusia, dengan rawa yang menghiasi hutan itu, terdapat seekor buaya raksasa penghuni rawa itu yang hidup dengan damai. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa like dan subscribe, dan makasih untuk yang sudah subscribe. Seorang pilot sedang meletakkan cairan bertenaga rudal yang digunakan untuk eksperimen militer. Pilot itu membawa kotak itu menuju ke markas besar militer dengan menaiki sebuah pesawat jet tempur. Pesawat jet itu melintas di atas hutan yang lebat, dan sang pilot merasakan keanehan pada pesawatnya. Tanpa diduga mesin pesawat jetnya mengalami kerusakan dan terbakar. Pesawat itu pun hilang kendali dan jatuh. Pesawat jetnya jatuh di tengah rawa, dan cairan yang dibawanya pun tumpah dan menyatu dengan air rawa. Air rawa seketika berubah menjadi hijau muda. Bombardilo krokodilo terkena paparan cairan itu. Bukannya mati, ia berubah. DNA-nya berevolusi cepat. Ia pun tertidur efek dari cairan itu. Bombardilo krokodilo seketika berubah menjadi jet yang mempunyai senjata rudal di badannya. Dia adalah Krokobom. Kini ia tidak lagi buaya biasa, superhero yang memiliki badan setengah buaya dan setengah jet. Di episode sebelumnya, Bombardilo krokodilo memiliki rudal di badannya untuk menghancurkan bumi. Sebuah desa kecil di tengah lembah berkabut, dengan rumah-rumah kayu beratap rumbia. Di kejauhan terlihat hutan lebat dan gunung samar di balik kabut. Suasana senja yang tenang dan sepi.
Seorang anak perempuan usia 7 tahun duduk sendiri di lantai rumah kayu tua, dikelilingi boneka. Di pangkuannya ada boneka yang bernama Boneca Ambalabu. Malam itu, badai mengguncang desa. Petir menyambar, angin menerpa pepohonan. Perempuan itu tertidur pulas di dalam kamarnya. Boneka Ambalabu bukan boneka biasa. Saat malam bulan purnama tiba, boneka itu bisa bergerak. Boneka Ambalabu perlahan membuka matanya. Dalam kamar gelap, boneka Ambalabu berdiri sendiri dari posisi duduk. Matanya menyala merah terang, dan di sekelilingnya debu mulai berputar pelan. Ambalabu mulai berputar dengan cepat di tempat. Angin aneh terbentuk mengitari tubuhnya. Debu dan benda-benda kecil beterbangan. Tubuhnya membesar dan menjadi kuat. Malam sunyi di desa, bulan purnama bersinar terang di langit. Ambalabu keluar rumah dan melihat bulan purnama. Sinar bulan menyorot matanya yang merah menyala samar. Ambalabu berdiri dengan satu tangan menggores udara, menciptakan simbol bercahaya merah seperti rune kuno. Sebuah portal besar, bercahaya biru gelap, terbuka di udara, berputar pelan. Di dalamnya terlihat dunia asing, penuh kabut dan bayangan makhluk aneh. Portal bersinar terang di malam yang gelap. Ambalabu berdiri di depan portal, lalu menyeringai. Akhirnya, dunia ini akan mengenal kegelapan sejati. Suara dari dalam portal bukan suara bantuan, tapi raungan makhluk-makhluk yang kelaparan dan haus akan dunia manusia. Dia adalah Ambalux, makhluk dari dunia kegelapan, siap menghancurkan manusia